أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان. Ahkam-ahkam yang berkaitan dengan fikih puasa Ramadan. Itu semua agar kita bisa mendapatkan kelengkapan pahala di ibadah puasa kita, di mana kita مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعي وأدعو الله أن يغفر لي وأدعو أن يتقبل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin dan hadirat peserta kajian fikih puasa Ramadan yang semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah di majlis yang ke-18, majelis yang ke-19, kita akan membahas tentang sifat salat 2 hari raya, dan mungkin kita membahas juga tentang hukum-hukum penting yang berkaitan dengan salat Id itu. Nah, maka kita lihat tentang sifat salat 2 hari raya. Kapan doa iftitah dibaca? Doa iftitah itu kan banyak ya. Ada yang Allahumma ba'id baini wa bainaka gitu ya. Ada juga yang subhanakallahumma wa bihamdika wa ta'ala jadduka. Kemudian ada juga yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila gitu. Nah, kapan doa iftitah itu dibaca gitu? Nah, sebelumnya Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata sifat salat Id itu seperti salat biasanya. Gerakannya dan sunnah-sunnahnya seperti sholat 5 waktu biasa. Kemudian diniatkan dalam hati untuk sholat Id gitu. Dalam masalah di mana letak membaca doa iftitah, para ulama berbeda pendapat menjadi 2 gitu. Jumhur ulama berpendapat bahwa doa iftitah letaknya setelah takbiratul ihram dan sebelum takbir tambahan. Dalam kitab Al-Mughni ini disebutkan. Jadi setelah takbiratul ihram, kita pertama Allahu akbar. Ini kan takbiratul ihram. Kemudian barulah kita membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah, atau Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta, atau subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka gitu. Nah, itu jumhur ulama. Jadi setelah takbiratul ihram sebelum takbir tambahannya tadi gitu. Adapun sebagian ulama mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, dan riwayat kedua dari Imam Ahmad berpendapat bahwa letaknya justru adalah setelah takbir tambahan. Jadi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, doa iftitah itu dilakukan setelah takbir tambahan. Pertama kan Allahu akbar takbiratul ihram. Kemudian rakaat pertama kan jumlahnya 7 kali. Allahu akbar. Setelah selesai barulah baca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah. Kemudian baru baca auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin gitu. Nah, akan tapi yang diambil adalah pendapat jumhur ulama, yaitu doa iftitah dibaca oleh kita setelah takbiratul ihram sebelum takbir tambahan. Kemudian yang kedua, mengangkat kedua tangan di takbir salat Id. Tentang ini para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama berpendapat mustahab hukumnya mengangkat tangan di takbir tambahan. Mengangkat tangan maksudnya. Temanya apakah kita harus mengangkat tangan Allahu akbar atau justru boleh tidak mengangkat tangan Allahu akbar begitu. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya mustahab hukumnya dianjurkan mengangkat tangan setiap kali takbir. Dalilnya adalah dari Ibnu Juraij.
Ia berkata, aku bertanya kepada Imam Atha, apakah imam mengangkat kedua tangannya? Imam Atha adalah salah satu ulama besarnya di generasi tabi'in. Jadi ada generasi sahabat, setelahnya ada generasi tabi'in, setelahnya ada generasi atba' tabi'in, pengikut para tabi'in. Di mana kata Rasul, ini adalah 3 generasi yang pemahaman syariat Islam kita ini harus disesuaikan dengan pemahaman mereka gitu. Harus disesuaikan dengan pemahaman mereka. Yang mereka lakukan maka itu menjadi syariat agama kita ini. Yang tidak mereka lakukan maka janganlah kita melakukannya gitu. Nah, Imam Atha mengatakan, ditanya apakah imam mengangkat kedua tangannya setiap kali ia takbir di takbir tambahan salat Idul Fitri? Imam Atha menjawab, ya. Begitu juga orang-orang lainnya, yaitu makmum. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi jumhur ulama mengatakan diangkat dengan dalil fatwanya Imam Atha ini. Baik imam maupun makmum mengangkat tangannya. Adapun Imam Abu Yusuf, jadi murid seniornya Imam Abu Hanifah, gitu ya. Dan beliau menggantikan posisi Imam Abu Hanifah setelah wafatnya Imam Abu Hanifah, gitu, yang menjadi pendiri atau yang melanjutkan mazhab Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Yusuf. Beliau berpendapat tidak mengangkat tangan ketika takbir salat Id. Begitu juga dari pendapat yang masyhur yang terkenal di mazhab Imam Maliki, bahwasanya tidak mengangkat tangan ketika takbir tambahan salat Id. Maka kita jangan heran ketika melihat di sebagian negeri kaum muslimin, contohnya seperti di Tunisia, di Maroko, mereka tidak mengangkat tangan karena memang itulah mazhab yang mereka pegang, itu mazhab Imam Malik rahimahullahu taala dan mazhabnya Imam Abu Hanifah, itu Imam Abu Yusuf. Nah, akan tapi kita bersama dengan jumhur, yaitu mengangkat tangan di takbir tambahan salat Id gitu. Berapa jumlah takbir tambahan di 2 rakaat salat Id? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama dari mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad berpendapat bahwa rakaat pertama itu ada 7 kali takbir dan rakaat kedua ada 5 takbir gitu. Dan ini pendapat jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur. Dan ada riwayat yang sahih tentang hal tersebut yang disandarkan kepada sahabat Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma gitu. Nah, dan sanadnya ini sahih. Kemudian Imam Abdul Bar, salah satu ulama di mazhab Imam Malik, berkata, telah sepakat imam yang 3 bahwa 5 kali takbir di rakaat kedua itu adalah tanpa takbir qiyam, tanpa takbir berdiri. Dan mereka berbeda pendapat pada takbir 7 kali di rakaat pertama. Apakah itu belum termasuk dengan takbiratul ihram atau sudah termasuk dengan takbiratul ihram? Adapun Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat bahwa 7 takbir itu belum dengan takbiratul ihram. Adapun Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan 7 takbir itu sudah termasuk takbiratul ihram. Nah, jadi maksudnya adalah, jadi kan berapa jumlah takbir? Rakaat pertama ada 7 gitu, dan rakaat kedua ada 5. Para ulama berbeda pendapat nih. Yang pertama itu 7 kali itu apakah dengan takbiratul ihram atau bukan gitu. Berarti kan kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak dengan takbiratul ihram, berarti ada 8 takbir dengan takbiratul ihram, maksudnya gitu. Yang pertama kan kita ingin sholat kan dengan takbiratul ihram terlebih dahulu. Jadi pertama kita menghadap kiblat gitu kan, niat gitu sholat. Dan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dalam mazhab Imam Syafi'i ini takbir tidak dianggap takbir yang pertama, bukan takbir yang pertama dari 7 takbir yang ada, melainkan setelah baca doa iftitah kemudian barulah takbir Allahu Akbar. Nah, itu yang pertama sampai 7 kali. Jadi kalau mau ditotalkan ya berarti dengan takbiratul ihram ada 8 kali takbir gitu. Adapun rakaat kedua itu ulama sepakat. Ketika bangun dari sujud kita bangun Allahu Akbar, itu tidak termasuk takbir yang kelima gitu. Tidak termasuk takbir yang kelima gitu. Nah, makanya dipilih adalah pendapatnya jumhur. Pendapat jumhur bahwasanya 7 takbir rakaat pertama itu tidak dengan takbiratul ihram gitu.
Apakah disyariatkan membaca zikir tertentu di antara takbir-takbir? Di antara takbir-takbir misalkan Allahu Akbar, ini takbiratul ihram. Kita baca doa iftitah gitu ya. Kemudian setelah itu kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, apakah di sela-sela takbir itu ada doa zikir tertentu? Gitu. Ternyata para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada bacaan zikir di antara takbir salat Id. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa mustahab hukumnya berzikir di antara dua takbir salat Id. Jadi ini pendapat mazhab kita, mazhab negeri kita. Dalam kitab Imam Syafi'i menyarankan agar membaca tahlil, takbir dan tahmid. Gitu. Tahlil itu seperti la ilaha illallah, gitu ya. Kemudian takbir ya Allahu Akbar. Kemudian tahmid alhamdulillah. Jadi ada la ilaha illallah, ada Allahu Akbar, ada alhamdulillah gitu. Kemudian kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, dan adapun di antara takbir-takbir salat Id, maka sesungguhnya ia memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi, juga berdoa dengan doa apa saja. Dan begitulah yang diriwayatkan oleh para ulama dari Abdullah bin Mas'ud, oleh para ulama dari riwayat Abdullah bin Mas'ud. Adapun jika ia berzikir dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, Allahumma gfirli warhamni, maka ini adalah hasan, baik, tidak masalah, bagus jika dilakukan. Atau boleh juga ia berkata Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahu akbar. Itu boleh juga, tidak masalah gitu. Nah, jadi ada tiga hal. Jadi ada tiga model itu. Yang pertama kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang pertama memuji Allah dengan subhanallah, memuji Allah dengan kalimat apapun, kemudian bersolawat, kemudian berdoa apa saja. Ini riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud di sela-sela takbir. Jadi kan setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian kita baca doa iftitah, kemudian mulai takbir yang pertama Allahu Akbar, boleh itu bertasbih kepada Allah, bersolawat kepada Rasul, kemudian berdoa apa saja untuk dirinya dan kaum muslimin. Kemudian Allahu Akbar, bertasbih lagi, bersolawat lagi, kemudian dia berdoa. Allahu Akbar, bertasbih lagi, bersolawat lagi, kemudian berdoa. Itu tidak masalah. Yang kedua, seperti yang biasa kita baca. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Jadi ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumallahu ta'ala. Ada juga yang ketiga seperti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. Itu diperbolehkan gitu. Adapun tidak membaca di antara takbir-takbir tersebut, itu juga tidak dipermasalahkan. Berarti itu adalah pendapat mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumullah. Kemudian hukum membaca ta'awudz sebelum Al-Fatihah. A'udzubillah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum baca Al-Fatihah, apa hukumnya? Jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah mustahab, dianjurkan membaca ta'awudz setiap selesai dari takbir tambahan salat Id dan sebelum baca surat Al-Fatihah. Jadi setelah takbir yang ketujuh Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kemudian baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu jadi ta'awudznya dianjurkan membaca ta'awudz. Kemudian menjaharkan bacaan Al-Qur'an ketika salat, menyaringkan suara bacaan Al-Qur'an ketika salat. Imam An-Nawawi, salah satu ulama besarnya mazhab Imam Syafi'i, berkata, umat Islam telah sepakat bahwa bacaan Al-Qur'an pada salat Id itu dibaca dengan jahar, suara yang jelas, dikeraskan bacanya, tidak disir seperti salat zuhur dan asar, tidak seperti itu, melainkan dijaharkan gitu. Kemudian apa yang dibaca di salat 2 hari raya setelah Al-Fatihah, surat apa nih yang dibaca pada salat 2 hari raya? Imam Ibnu Rushd mengatakan
Dan ulama telah sepakat bahwa tidak ada surat tertentu yang wajib dibaca di salat Id. Akan tetapi banyak di antara mereka yang memilih membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, gitu ya, di rakaat pertama, dan surat Al-Ghasyiyah, Hal ataka hadithul ghasyiyah, di rakaat kedua gitu. Dan ternyata memang ada riwayat dari Imam Muslim bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca keduanya di salat Idnya gitu. Kemudian di rakaat lain juga Rasul pernah membaca yang rakaat pertama membaca surat Al-Qamar, gitu ya. Dan di rakaat kedua membaca surat Al-Qaf. Hadis diriwayatkan Imam Muslim gitu. Nah, apa hikmah di balik surat-surat yang biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca? Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala berkata adapun tentang surat Al-A'la, maka surat itu berbicara tentang beruntungnya orang yang menunaikan zakat. Kemudian pada hari Id itu ada tentang zakat fitrah. Adapun surat Al-Ghasyiyah, maka itu adalah surat setelahnya saja. Jadi yang datang setelahnya saja. Adapun surat Qaf dan surat Al-Qamar, maka keduanya itu berbicara tentang hari kebangkitan. Begitu jugalah pada hari Id ketika semua orang keluar menuju tempat salat Idnya yang menggambarkan suasana hari kebangkitan. Jadi gitu ya. Adapun surat Al-A'la karena di dalamnya membahas tentang zakat fitrah gitu. Tentang zakat, dan di Ramadan, di Lebaran itu ada tentang zakat fitrah. Adapun surat Al-Qamar dan surat Al-Qaf itu kan berbicara tentang hari kebangkitan. Maka itu persis seperti kaum muslimin yang keluar dari rumahnya menuju lapang luas untuk menunaikan salat. Itu seperti orang-orang hamba-hamba Allah, makhluk manusia itu dibangkitkan dalam alam kubur, kemudian mereka keluar menuju padang mahsyarnya. Berikutnya adalah hukum-hukum penting yang berkaitan dengan salat Id. Yang pertama, barang siapa yang tertinggal salat Id, maka ia salat berapa rakaat? Dia tertinggal sholat ini, dia sholatnya berapa rakaat dong kalau begitu? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang dipilih adalah pendapat jumhur, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat Imam Ahmad. Mereka berpendapat bahwa barang siapa yang tertinggal sholat Id, maka ia sholat seperti sholatnya imam. Dalilnya adalah kisah sahabat Anas bin Malik yang tidak ikut sholat Id berjamaah di kota Basrah. Kemudian ia mengumpulkan keluarganya untuk sholat Id di sebelah rumahnya 2 rakaat gitu. Dari Imam Atha ia berkata, ia sholat 2 rakaat dan melakukan takbir. Jadi artinya kalau dia tertinggal nih, dapat imam ternyata sudah tinggal khutbah gitu, sehingga dia tidak ikut sholat Idnya gitu. Berapa rakaat dia harus sholat dan seperti apa? Di sini tadi kita telah jelaskan bahwa salatnya tetap 2 rakaat dan melakukan takbir seperti yang dilakukan oleh imam dan kaum muslimin tadi gitu. Apabila hari Id terjadi pada hari Jumat, maka apa yang harus dilakukan? Karena ada 2 hari raya gitu. Hari raya Id, salat Id, dan nanti ada salat Jumat. Jika keduanya terjadi di hari Jumat yang sama, maka apakah salah satunya bisa mewakili yang lain? Jadi artinya tidak perlu sholat Jumat kalau gitu, karena sudah sholat Id, gitu ya. Misalkan kita sholat Id, maka sholat Jumat nggak perlu, atau kita sholat Id dan sholat Jumat juga harus gitu. Maka di sini para ahli ilmu berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa sholat Id tidak bisa menggantikan sholat Jumat. Gitu. Yang kedua, Imam Ahmad berpendapat bahwa bagi yang sudah melakukan sholat Id, maka gugurlah kewajiban sholat Jumatnya. Dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh bagi penduduk desa yang jauh dari kota untuk meninggalkan sholat Jumat. Karena Utsman pernah memberikan keringanan atau rukhsah meninggalkan sholat Jumat bagi orang yang tinggal jauh di pedalaman. Nah, jadi itu ringkasnya. Jadi maksudnya adalah di sini penulis berkata bahwa yang dipilih adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, bahwa kedua salat tersebut harus dilakukan oleh muslim. Karena Imam Abdul Bar berkata bahwa dalam ayat yang mewajibkan hadir di salat Jumat itu tidak disebutkan pengecualian apapun, sehingga jika di paginya sudah ada salat Id atau belum, maka tetap salat Jumat itu harus dihadiri, maka tetap harus mendirikan salat Jumat.
Jadi maksudnya Imam Abdul Bar adalah menguatkan bahwasanya yang kuat adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Bahwasanya sholat Id di pagi harinya dan sholat Jumat juga tetap harus dilakukan gitu. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik gitu. Salah satu dalilnya adalah karena ayat yang membahas tentang sholat hari Jumat, menunaikan sholat Jumat itu perintahnya adalah fas'au ila dzikrillah, maka semuanya harus pergi melakukan sholat Jumat. Dan tidak ada pengecualian dalam ayat tersebut. Di dalam ayat itu tidak ada kalimat firman Allah misalkan dan dirikanlah sholat Jumat kecuali jika terjadi sholat Id di hari itu. Nah, hal tersebut itu tidak ada. Bahkan dalam hadis-hadis juga tidak ada. Sehingga menunjukkan bahwasanya yang kuat adalah dalilnya jumhur, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, bahwasanya sholat Id di pagi hari, jika itu adalah hari Jumat juga, maka siangnya juga harus didirikan sholat Jumat. Dan kita juga menghargai pendapatnya Imam Ahmad yang mengatakan kalau sudah sholat Id maka tidak perlu sholat Jumat. Itu adalah pendapat juga dari ulama kita yang 4. Adapun imam kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala juga memberikan keringanan gitu. Kalau bagi yang sholat Idnya itu dari desa menuju ke kota, maka sholat Jumatnya bagi mereka yang di desa tidak perlu gitu, karena sudah diwakili dengan sholat Id. Tapi yang kita ambil adalah pendapat jumhur, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Bagaimana dengan ia yang masbuk sholat Idnya? Nih bagaimana kalau ada orang yang masbuk datang di rakaat kedua? Apa yang dia harus lakukan gitu? Berkata Imam Abu Dawud, aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang seorang yang hanya mendapati 1 rakaat saja pada sholat Idnya. Imam Ahmad menjawab, orang itu tetap melakukan takbir di rakaat qadanya. Kemudian Imam Ahmad ditanya lagi tentang bagaimana jika ia hanya mendapati sebagian takbirnya saja. Imam Ahmad menjawab, ia bertakbir yang ia dapat saja bersama imam karena ia mendapatkan ruku', maka tidak mengqadha takbir yang ia tidak mengikutinya dengan imam. Jadi jelas ya, jika ada orang yang pertama datang masbuk 1 rakaat, otomatis dia harus bangun lagi ketika imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka dia harus bangun lagi, Allahu Akbar, mengqadha 1 rakaat yang tadi dia masbuk itu. Berarti mengqadha lagi Allahu Akbar dengan 7 kali takbir. Allahu Akbar. Allah, karena itu yang dia tidak dapati bersama dengan imam. Adapun jika orang datang misalkan di rakaat pertama masbuk, tapi sudah mendapati imam sudah takbir yang ke-7 atau yang takbir yang ke-6 misalkan Allahu Akbar. Kita baru datang nih takbir yang ke-6, kemudian kita ikut Allahu Akbar, takbir yang ke-7. Kemudian setelahnya kan baca Al-Fatihah, kemudian sholat selesai. Pertanyaannya, apakah kita harus mengqadha takbir yang pertama, kedua, 3, 4, 5 tadi itu? Jawabannya Imam Ahmad mengatakan tidak perlu. Nah, jadi jelas ya tentang masbuk di dalam sholat Id. Kemudian ini tentang sholat Idnya justru dilakukan di hari esok. Ini gimana maksudnya? Kita lihat. Jika masyarakat melihat hilalnya di pagi hari, jadi kan maksudnya ini pembahasan kembali ke sebelumnya tentang hilal. Melihat hilal itu kan di waktu maghrib gitu ya. Jika ketika di waktu maghribnya tidak terlihat dan justru baru terlihat hilal itu di pagi harinya, misalkan jam 8 gitu, maka jika itu terjadi sebelum waktu zuhur, jika justru besoknya paginya itu kaum muslimin baru melihat hilal di sebelum waktu zuhur, maka imam mengumpulkan masyarakat untuk sholat Id. Jadi misalkan malam nih kita melihat hilal untuk 1 Syawal, besok lebaran atau bukan lebaran gitu, kita lihat hilal, ternyata tidak terlihat, tapi tiba-tiba besok paginya otomatis kan kita berpuasa, menggenapkan Ramadan jadi 30 hari. Ketika kita sedang berpuasa ternyata jam 10, ini kan sebelum waktu zuhur, kita melihat hilal, banyak orang yang melihat hilal. Nah, maka kalau hilal terjadi sebelum waktu zuhur, maka para imam mengumpulkan kaum muslimin untuk melakukan sholat Id di pagi itu, jam seperti itu juga. Karena kan tadi kita sampaikan bahwasanya waktu sholat Id itu tatkala matahari sudah mulai terbit, ya, sampai waktu zuhur. Itu waktu sholat Id. Nah, kemudian dan jika hilal terlihat di waktu setelah zuhur, jam 2 misalkan atau jam 1, kaum masyarakat ternyata melihat hilal, gitu ya, maka sholat Idnya adalah pada besok hari. Sholat Idnya besok hari, dan hari itu tetap mereka berpuasa sampai maghrib gitu. Dan ini adalah pendapat ulama mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhurnya ulama. Nah,
Jadi itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu taala a'lam wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.